Aroma kantor pengadilan negeri ini sangat khas. Baunya seperti campuran lilin pembersih lantai, kopi saset basi, dan keputusasaan. Terutama keputusasaan. Aku duduk di barisan paling belakang aula lelang, membetulkan kacamata hitamku meskipun kami berada di dalam ruangan. Aku tidak ingin dikenali. Belum saatnya. Aku menunduk menatap ponselku. Aku membuka aplikasi mobile banking hanya untuk menenangkan diri. Layar menunjukkan saldo 7 miliar rupiah. Melihat angka itu biasanya membuatku tenang. Tetapi hari ini, jantungku berdegup kencang menghantam tulang rusuk seperti burung yang terperangkap. Aku mengusap bekas luka tebal di bujari kiriku. Sebuah kebiasaan gugup yang kuciptakan selama bertahun-tahun tidur di dalam mobil. Itu adalah pengingat fisik dari mana aku berasal dan mengapa aku ada di sini. 3 baris di depanku, di sebelah kiri, duduk sepasang suami istri yang tampak menua 20 tahun dalam 7 tahun terakhir. Wanita itu mengenakan gaun batik yang kuingat dari masa kecilku, meskipun kini tampak kedodoran di tubuhnya yang kurus. Sekarang dia sedang mengetik dengan panik di ponselnya. Gerakannya kaku dan ketakutan. Itu adalah Bu Ratna, ibuku. Di sebelahnya duduk seorang pria dengan jas abu-abu pudar yang sudah ketinggalan zaman. Dia menatap kosong ke dinding, tangannya sedikit gemetar. Itu adalah Om Haryo, ayah tiriku. Pria yang menggantikan ayah kandungku, menggantikan kebahagiaanku, dan akhirnya menggantikan posisiku. Mereka terlihat menyedihkan. Jika kalian tidak mengenal mereka, kalian pasti akan merasa kasihan. Kalian akan melihat 2 lansia yang akan kehilangan rumah mereka dan bertanya-tanya di mana sistem negara ini telah gagal melindungi mereka. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku tahu persis mengapa mereka duduk di sana berdoa, mengharapkan mujizat. Juru lelang, seorang pria dengan suara serak dan berat, berjalan menuju podium. Dia mengetuk mikrofon. Suara itu bergema di ruangan yang luas, membuat Ibu Ratna terlonjak kaget. Dia menggenggam tangan Om Haryo. Pria itu tidak bereaksi. Aku menarik napas dalam-dalam. AC ruangan itu sangat dingin, tapi aku merasa panas. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan mereka. Aku di sini bukan untuk menawarkan pinjaman atau bahu untuk menangis. Aku di sini untuk menjadi konsekuensi karma yang tidak pernah mereka duga akan mengejar mereka. Aku melihat Ibu Ratna menghapus air mata dari pipinya. Itu adalah sandiwara yang sudah kulihat ribuan kali. Dia adalah korban abadi. Dia mungkin sedang mengirim pesan ke grup pengajian atau teman-teman arisannya sekarang. Meminta doa, mengarang cerita tentang bagaimana bank itu jahat dan bagaimana dia hanyalah wanita tua yang tak berdaya. Dia tidak tahu bahwa putri yang dia buang seperti sampah sedang duduk 20 kaki di belakangnya, memegang kekuatan untuk menghancurkan satu-satunya hal yang dia pedulikan. Juru lelang berdeham. Dia mengumumkan properti pertama. Itu bukan milik mereka. Aku bersandar di kursi kayu yang keras. Aku punya waktu. Aku sudah menunggu 7 tahun untuk momen ini. Aku bisa menunggu 10 menit lagi. Saat suara juru lelang yang monoton memenuhi ruangan, momen saat ini mulai kabur. Bau pembersih lantai memudar, digantikan oleh bau hujan dan aroma tanah basah. Pikiranku melayang kembali ke hari di mana hidupku berakhir dan hari di mana hidup baruku dimulai. Hari di mana aku belajar bahwa darah tidak lebih kental daripada uang. Ketukan palu di podium mengirimkan suara retakan tajam ke seluruh ruangan. Suara itu membawaku kembali secara instan ke hari Selasa yang hujan deras tepat 7 tahun yang lalu. Aku sedang berjalan menaiki jalan masuk rumah kami di kawasan perumahan elit pinggiran Jakarta. Itu adalah ulang tahunku yang ke-18. Aku basah kuyup karena payungku terbalik tertiup angin. Tapi aku tersenyum. Aku benar-benar bahagia. Di dalam tas ranselku, dilindungi oleh 3 lapis map plastik, ada surat penerimaan dari Universitas Indonesia, kampus impianku. Aku tidak mengharapkan mobil atau pesta besar. Aku tahu
Keuangan keluarga sedang ketat sejak Om Haryo kehilangan pekerjaannya di dealer mobil. Yang aku inginkan hanyalah kue kecil, pelukan dari ibuku, dan membicarakan tentang pembayaran uang pangkal kuliah. Nenekku, sebelum meninggal, telah memberitahuku berkali-kali bahwa dia meninggalkan dana pendidikan untukku. Dia bilang uang itu aman, tersimpan dalam deposito warisan sampai aku dewasa. Aku membuka pintu depan. Bu, Om Haryo, aku pulang. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya TV akan menyala keras menayangkan saluran balap kuda atau berita saham tontonan Om Haryo. Aku berjalan ke ruang tamu dan terpaku. Perabot kamar tidurku ada di lorong. Kasurku bersandar di dinding. Kardus-kardus buku-bukuku ditumpuk di dekat pintu. Ibu Ratna sedang duduk di sofa krem, memegang gelas besar berisi anggur merah. Dia tidak menatapku. Om Haryo berdiri di dekat jendela, mengintip melalui tirai seolah-olah dia berhutang uang pada seseorang. Yang mana mengetahui Om Haryo, itu sangat mungkin terjadi. Apa yang terjadi? Tanyaku, menjatuhkan ransoku. Kenapa tempat tidurku ada di lorong? Ibu Ratna menyesap anggurnya lama sebelum akhirnya menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. Selamat ulang tahun, Nara, katanya, suaranya datar. Kamu 18 tahun hari ini. Aku tahu, kataku. Rasa dingin mulai terbentuk di perutku. Apakah kita akan mengecat kamarku? Om Haryo mendengus. Itu adalah suara yang jahat dan meremehkan. Kita melakukan efisiensi, kata Ibu Ratna. Dia berdiri, merapikan roknya. Om Haryo punya peluang bisnis baru, benar-benar besar. Tapi kita butuh modal, aset cair. Oke, kataku perlahan. Tapi kenapa barang-barangku ada di lorong? Karena ini adalah rumah untuk keluarga, kata Ibu Ratna, suaranya menajam. Dan keluarga saling mendukung. Karena kamu secara hukum sudah dewasa sekarang, kami pikir kamu ingin memulai hidupmu sendiri. Kami menyewakan kamarmu. Penyewa baru masuk besok pagi. Aku merasa seperti ditinju tepat di tenggorokan. Ibu mengusirku di hari ulang tahunku. Jangan dramatis, bentak Ibu Ratna. Kami tidak mengusirmu. Kami meluncurkanmu. Kamu sudah dewasa. Kamu bisa cari kerja, sewa kos-kosan. Aku harus kuliah. Aku mengeluarkan surat penerimaan dari tasku. Aku diterima di UI, Bu. Aku perlu mengisi formulir bantuan keuangan dan dana warisan nenek. Kita perlu mengaksesnya untuk uang pangkal. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Om Haryo menegang di dekat jendela. Ibu Ratna membuang muka, menggoyangkan anggur di gelas. Soal itu, kata Ibu Ratna, memeriksa kuku jarinya. Tidak ada dana warisan. Apa? Suaraku gemetar. Nenek bilang dia meninggalkan 350 juta rupiah. Dia memberitahuku. Nenek sudah pikun di akhir hayatnya, kata Ibu Ratna cepat. Dan lagi pula, dia menunjukku sebagai wali amanat. Uang itu untuk kebutuhan keluarga. Dan saat ini, keluarga perlu berinvestasi di masa depan Om Haryo. Hutangnya maksud Ibu, suaraku meninggi. Bisnisnya membutuhkan uang itu. Kamu menghabiskannya, teriakku. Ibu menghabiskan uang kuliahku untuk Om Haryo. Aku menginvestasikannya. Ibu Ratna balas berteriak. Wajahnya berubah menjadi topeng korban yang familiar itu. Berani-beraninya kamu begitu egois. Setelah semua yang kulakukan untukmu. Aku memberimu makan, pakaian, memberimu atap. Dan sekarang ketika ayahmu butuh bantuan, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Dia bukan ayahku, teriakku. Dia pecandu judi, dan ibu tahu itu. Itu adalah hal yang salah untuk dikatakan. Suara tamparan bergema di ruang tamu. Pipiku terasa panas, tapi rasa syok lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisiknya. Ibu Ratna tidak pernah memukulku sebelumnya. Dia berdiri di sana dengan napas berat, tangannya masih terangkat. Keluar, desisnya. Keluar dari rumahku. Dasar anak durhaka tidak tahu diuntung. Bu, tolong. Aku tergagap, air mata mengaburkan pandanganku. Aku tidak punya tempat tujuan. Di luar hujan. Aku tidak punya uang. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum menghina suamiku, kata Ibu Ratna dingin.
Dia mencengkeram lenganku dan menyeret saya ke arah pintu. Untuk seorang wanita yang mengaku lemah dan rapuh, cengkeramannya seperti besi. Om Haryo akhirnya berbalik dari jendela. Dia tidak melangkah untuk menghentikannya. Dia tidak menatapku dengan simpati. Dia hanya terlihat kesal karena aku membuat keributan. "Periksa sakunya," gumam Om Haryo. "Pastikan dia tidak mengambil apapun." Ibu Ratna berhenti menyeretku dan menepuk-nepuk mantelku. Dia menemukan dompetku. Dia membukanya, mengambil lembaran Rp50.000 yang kusembunyikan dari hasil kerja paruh waktu, dan memasukkannya ke sakunya sendiri. "Sewa untuk bulan terakhir," dia menyatakan. Kemudian, melihat ketakutan murni di wajahku, dia meraih toples di dekat pintu tempat kami menyimpan uang kembalian receh. Dia mengambil segenggam uang kertas lecek dan koin, lalu menekannya ke tanganku. "Nih," katanya, "aku bukan monster. Itu cukup untuk tiket bus antar kota." Dia membuka pintu depan dan mendorongku. Aku terhuyung mundur, tersandung kakiku sendiri, dan mendarat keras di beton basah teras rumah. Tas ranselku, yang berisi surat penerimaan kuliah, dilemparkan keluar menyusulku. Tas itu mendarat di genangan air. "Jangan kembali sampai kamu belajar sopan santun," kata Ibu Ratna. "Bu, tunggu!" Aku merangkak bangun. "Mobilnya? Honda Jazz itu? Nenek membelinya untukku. Asuransinya atas namaku." "Atas namaku untuk asuransi," kata Ibu Ratna. Dia meraih gagang pintu. "Tolong," aku memohon. Hujan seketika membasahi pakaianku. "Izinkan aku tinggal malam ini saja. Aku akan pergi besok pagi. Tolong, Bu." Dia menatapku sejenak. Hanya sepersekian detik, aku melihat keraguan. Aku melihat ibu yang dulu membacakan dongeng untukku dan membuatkan sup saat aku sakit. Tapi kemudian Om Haryo berbicara dari dalam rumah. "Ratna, pertandingannya sudah mulai." Keraguan itu lenyap. Matanya menjadi dingin. "Selamat tinggal, Nara." Pintu terbanting menutup. Kemudian aku mendengar kunci grendel diklik. Lalu kunci atas. Lalu rantai pengaman. Aku berdiri di sana selama 5 menit, menggedor pintu. Aku berteriak sampai tenggorokanku sakit. Aku memanggil Om Haryo. Aku memanggil Tuhan. Tapi pintu tetap tertutup. Aku melihat tirai di ruang tamu bergerak sedikit. Mereka mengawasiku, menungguku pergi. Di seberang jalan, Bu RT mengintip dari jendelanya, menggelengkan kepala. Dia tidak keluar untuk membantu. Tidak ada yang membantu. Aku menatap uang yang didorong Ibu Ratna ke tanganku. Aku menghitungnya di bawah cahaya teras yang remang-remang. Rp65.000. Itulah harga 18 tahun keberadaanku. Itulah nilaiku bagi mereka. Aku mengambil ranselku yang basah kuyup. Aku berjalan menuruni jalan masuk melewati Honda Jazz yang dibelikan nenekku. Mobil yang sekarang diklaim Ibu Ratna sebagai miliknya. Aku merasakan sensasi aneh di dadaku. Itu bukan lagi sekedar kesedihan. Itu sesuatu yang lebih panas, sesuatu yang lebih keras. Aku berjalan ke ujung blok. Aku tidak naik bus. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu aku harus terus bergerak. Aku menemukan sebuah tempat laundry 24 jam sejauh 5 kilometer. Aku duduk di kursi plastik, menggigil. Berpura-pura menunggu cucian yang tidak ada. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sana dan membuat janji pada diriku sendiri. Aku berjanji bahwa aku akan bertahan hidup. Dan aku berjanji bahwa suatu hari, aku akan membuat mereka membayar setiap sen yang mereka curi, dan setiap tetes hujan yang mengenai wajahku malam itu. Minggu pertama adalah kabut kepanikan dan bertahan hidup. Tapi di minggu kedua, aku berhasil mendapatkan mobil itu kembali. Tentu saja tidak secara legal. Aku masih menyimpan kunci cadanganku di kotak magnetik yang tersembunyi di bawah ruang roda. Sesuatu yang Om Haryo terlalu malas untuk periksa. Aku menunggu sampai Om Haryo pingsan karena mabuk pada Selasa malam, mengendap-endap ke jalan masuk, dan mencuri kembali apa yang menjadi hakku. Hidup di dalam Honda Jazz tahun 2012 terdengar bisa dikelola sampai kamu benar-benar harus melakukannya. Mobil itu menjadi seluruh duniaku.
Itu kamar tidurku, lemariku, dan ruang makanku. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Aku belajar dengan sangat cepat bahwa mobil pada dasarnya adalah kotak logam yang lembab dan dingin. Dinginnya tidak hanya di sekitarmu, tapi meresap ke tulang. Aku akan terbangun jam 3 pagi. Gigiku gemeletuk begitu keras hingga kupikir akan retak. Embun membeku di bagian dalam jendela. Aku harus menyalakan mesin selama 10 menit hanya untuk berhenti menggigil. Tapi kemudian aku akan panik membuang-buang bensin. Bensin adalah nyawa. Bensin berarti panas. Bensin berarti aku bisa berkendara ke tempat parkir baru ketika satpam mengusirku. Kebersihan adalah bagian tersulit. Kamu kehilangan harga dirimu sedikit demi sedikit. Bagian pertama hilang ketika aku harus mencuci rambutku di wastafel toilet sebuah restoran cepat saji. Itu Sabtu sore yang ramai. Aku membeli burger seharga 10.000 hanya untuk menggunakan kamar mandi. Aku mengunci pintu bilik, melepas kemejaku, dan mencoba membasuh diri dengan tisu basah. Lalu aku pergi ke wastafel untuk mencuci rambutku yang berminyak. Aku baru setengah jalan dengan sabun menyengat mataku ketika manajer menggedor pintu. "Hei, buka!" teriaknya. "Kami tahu apa yang kamu lakukan di dalam sana. Ini bukan panti sosial." Aku membeku. Air menetes di punggungku. Aku panik mencoba membilas sabun, tapi dia membuka kunci pintu dari luar. Dia berdiri di sana. Seorang pria berusia 30-an dengan papan nama bertuliskan Kevin, menatapku dengan jijik murni. Di belakangnya, pelanggan menatap. Seorang gadis remaja sedang merekam dengan ponselnya. "Keluar," kata Kevin, "sebelum aku panggil polisi." Aku menyambar jaketku, melemparkannya ke atas rambutku yang basah dan bersabun, dan berlari. Aku berlari melewati remaja yang tertawa, melewati keluarga yang sedang makan paket ceria mereka. Aku duduk di mobilku dan menangis selama 1 jam. Sabun mengering menjadi kerak gatal di kulit kepalaku. Itu memicu sesuatu dalam diriku. Ketakutan obsesif yang mendalam akan kehabisan persediaan. Aku mulai menimbun. Bukan barang besar, tapi barang kecil. Tisu, saset saus sambal, sendok plastik. Jika aku melihat sekantong keripik setengah dimakan di tempat sampah yang terlihat bersih, aku mengambilnya. Aku mengembangkan bekas luka di ibu jariku karena dengan gugup mengelupasi kulit setiap kali aku merasa lapar, yang mana itu hampir setiap saat. Aku mempelajari ritme orang-orang tak terlihat. Parkir di rumah sakit demi keamanan, tapi pindah sebelum pergantian shift satpam. Parkir di supermarket 24 jam untuk kamar mandi, tapi jangan tinggal lebih dari 4 jam. Jadikan dirimu kecil. Jadilah tak terlihat. Tapi menjadi tak terlihat itu sepi. Dan kesepian membuatmu putus asa. Keputusasaan itu membawaku membuat kesalahan. Aku menghubungi satu orang yang kupikir masih peduli. Bella dan aku sudah bersahabat sejak TK. Kami punya gelang persahabatan yang sama. Kami sudah merencanakan pernikahan kami bersama. Aku pikir pasti jika dia tahu kebenarannya, dia akan membantu. Aku menggunakan sisa kuota dataku untuk menelponnya. Dia tidak menjawab. Aku mengirim pesan padanya. "Bel, tolong, aku dalam masalah. Ibu mengusirku. Aku tinggal di mobil. Bolehkah aku tidur di sofamu 2 malam saja? Tolong." Dia membalas 3 jam kemudian. "Datanglah ke sini." Kelegan membasuhku seperti air hangat. Aku mengemudi ke rumahnya, hatiku melambung. Aku berfantasi tentang mandi air panas, tentang tidur di permukaan yang bukan jok mobil yang direbahkan. Aku berhenti di depan rumahnya. Lampu terasnya menyala. Itu tampak seperti mercusuar harapan. Aku berjalan menaiki tangga, mencengkeram ransel kotorku. Bella membuka pintu, tapi dia tidak membuka pintu kawat nyamuk pelapisnya. Dia berdiri di balik jaring kawat, tangan bersedekap. Dia tidak tersenyum. "Bel," kataku, melangkah lebih dekat. "Terima kasih banyak. Aku janji tidak akan merepotkan." "Kamu tidak bisa masuk, Nara," katanya. Suaranya dingin. Tidak marah, hanya berjarak. "Apa? Tapi kamu bilang..." "Ibu buku bilang tidak," sela Bella. Dia bicara dengan Tante Ratna. "Ibuku?"
Aku merasakan lubang terbentuk di perutku. Apa yang dia katakan? Bella menghela napas, menatapku dengan campuran rasa kasihan dan penghakiman. Dia menceritakan semuanya pada kami, Nara. Tentang narkoba itu. Tentang kamu mencuri perhiasannya untuk membeli pil. Apa? Aku tercekat. Bella, aku tidak pernah menyentuh narkoba seumur hidupku. Kamu tahu itu. Pekandu berbohong, Nara, kata Bella, mengucapkan kata-kata yang jelas dia dengar dari ibunya. Tante Ratna menangis di telepon. Dia bilang dia mencoba membantumu, tapi kamu jadi kasar. Dia bilang, kamu butuh pelajaran keras. Dia mencuri uang kuliahku. Aku berteriak, membanting tanganku ke pintu kawat. Dia menghabiskannya untuk judi Om Haryo. Itu kebenarannya. Bella mundur selangkah, tanpa ketakutan. Lihat, kamu bertingkah gila, persis seperti yang dia katakan. Aku belum mandi 3 hari. Aku menangis. Aku kelaparan. Tentu saja aku bertingkah gila. Bel, lihat aku. Ini aku. Ini Nara. Aku tidak bisa memfasilitasimu, kata Bella. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Dia menyelipkannya melalui celah pintu. Ini, beli makanan, tapi jangan kembali ke sini sampai kamu bersih. Dia menutup pintu kayu yang berat itu. Aku menatap uang 10.000 di keset. Itu terasa seperti penghinaan. Aku ingin meninggalkannya di sana. Aku ingin punya harga diri, tapi perutku berbunyi, pengingat kenyataannya menyakitkan dan kram. Aku memungut uang itu. Pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada Dimin. Ibu Ratna tidak hanya mengambil rumah dan uangku. Dia secara sistematis menghancurkan reputasiku. Dia meracuni sumur agar tidak ada yang percaya padaku ketika aku akhirnya mengatakan yang sebenarnya tentang pencurian itu. Itu jahat. Itu brilian. Dan itu berhasil. 2 bulan kemudian, mobil itu mati. Transmisinya rusak. Aku tahu suaranya. Jeritan logam yang menggiling setiap kali gigi berpindah. Lalu, suatu Selasa pagi, mobil itu berhenti berpindah gigi sama sekali. Mobil itu menggelinding berhenti di taman umum yang jauh dari zona aman yang telah kutetapkan. Aku memutar kunci. Tidak ada apa-apa. Hanya bunyi klik kosong. Aku duduk di sana mencengkram setir sampai buku-buku jariku memutih. Ini dia. Mobil itu adalah cangkangku. Tanpa itu, aku hanyalah makhluk lunak dan rentan yang menunggu untuk dihancurkan. Aku punya 30.000 rupiah atas namaku. Perbaikan transmisi butuh jutaan. Malam itu, seorang petugas Satpol PP mengetuk jendela. Kamu tidak bisa parkir di sini semalaman, Neng. Truk derek datang 1 jam lagi. Tolong. Bukan urusan saya, katanya. Meskipun dia tampak sedikit bersalah. Kamu harus pergi. Aku mengambil ranselku. Aku mengambil selimutku. Aku mengambil kotak saset saus sambalku. Dan aku berjalan menjauh dari satu-satunya rumah yang kumiliki. Aku melihat dari balik pohon saat truk derek menyeret mobil nenekku pergi. Aku tidur di bangku taman malam itu. Itu berbeda dari mobil. Di dalam mobil, kamu tertutup. Di bangku taman, kamu terbuka bagi dunia. Sekitar jam 2 pagi, sekelompok pria lewat. Mereka mabuk, berisik, dan mencari masalah. Salah satu dari mereka melihatku. "Hei, putri tidur!" teriaknya. "Bangun, bangun!" Aku menyambar barang-barangku dan berlari. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berlari sampai paru-paruku terbakar. Aku berlari sampai salah satu sepatu ketsku, sepatu murah dari pasar loak, jebol. Solnya mengepak di aspal. Aku menendangnya dan terus berlari dengan satu sepatu. Aku berakhir di sebuah gang di belakang sebuah warteg, warung Tegal. Bau minyak goreng bekas dan kopi tubruk menghantamku. Itu adalah bau paling indah di dunia. Aku meringkuk di balik tempat sampah besar, mencoba menahan angin dengan kardus bekas. Aku menggigil begitu hebat hingga gigiku melukai lidahku. Aku berpikir untuk menyerah. Aku benar-benar berpikir demikian. Aku berpikir untuk berjalan ke kantor polisi dan membiarkan mereka menangkapku,
supaya aku bisa mendapat sel yang hangat. Kemudian pintu belakang warteg terbuka. Seorang wanita melangkah keluar membawa kantong sampah hitam yang berat. Dia tampak berusia 60-an, berbadan tegap seperti kuli panggul dengan rambut beruban sekeras sabut baja. Dia melemparkan kantong itu ke tempat sampah dengan gerutuan yang terdengar seperti geraman beruang. Dia berbalik untuk masuk kembali ke dalam. Tapi kemudian dia berhenti. Dia menyipitkan mata ke sudut gelap tempat aku bersembunyi. "Aku melihatmu!" bentaknya. Suaranya kasar seperti dia merokok sebungkus sehari. "Keluar! Aku tidak akan panggil polisi kecuali kamu menggigitku." Aku perlahan berdiri, membungkus selimut di sekelilingku. Aku pasti terlihat seperti monster. Satu sepatu, rambut kusut, gemetar hebat. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Wajahnya tidak melembut. Dia tidak merasa iba. Dia hanya mengangguk ke arah karung beras berat yang duduk di dekat pintu. "Punggungku sakit sekali," katanya. "Kamu terlihat seperti kelaparan, tapi kamu punya lengan muda yang kuat. Kamu angkat karung beras itu ke gudang untukku, dan aku akan memberimu sepiring nasi telur dadar dan sudut untuk tidur di mana tikus tidak akan menjangkaumu." Aku menatapnya. Aku menatap karung beras itu. "Dio?" tanyanya. "Dio," suara aku serak. Aku mengangkat karung itu. Beratnya 25 kilo. Kakiku hampir goyah, tapi aku membawanya. Aku membawanya seolah hidupku bergantung padanya. Karena memang begitu. Namanya Budarmi. Dan karung beras itu adalah langkah pertamaku di tangga keluar dari neraka. Sebelum kita melihat bagaimana Nara bangkit dari keterpurukan untuk membangun kerajaannya, tolong tekan tombol like jika kalian menikmati cerita ini sejauh ini. Pastikan untuk subscribe ke channel ini, agar kalian tidak ketinggalan sisa pembalasan dendam Nara, dan beritahu aku di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Setiap komentar membantu cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih banyak. 6 bulan kemudian, aku tidak lagi tidur di belakang tempat sampah. Aku tidur di gudang penyimpanan kering di atas ranjang lipat yang ditemukan Budarmi di Pasar Loak. Baunya seperti tepung dan bawang goreng. Tapi bagiku, baunya seperti surga. Aku mencuci piring. Aku menyikat lantai. Aku mengupas bawang sampai tanganku perih. Tapi pikiranku butuh sesuatu yang lebih. Aku butuh keteraturan. Hidupku murni kekacauan sejak malam Ibu Ratna mengusirku. Jadi, aku menjadi terobsesi untuk mengendalikan lingkunganku. Budarmi adalah koki yang hebat, tapi manajer yang buruk. Sistem inventarisnya adalah bencana. Truk akan muncul membawa 20 kilo daging sapi beku, padahal freezer kami sudah penuh. Tapi kami akan kehabisan telur pada Minggu pagi. Suatu Selasa, saat Budarmi berteriak di telepon pada pemasok, aku mengambil buku catatan. Aku berjalan ke kulkas besar. Aku menghitung semuanya. Aku menghitung rata-rata penggunaan per hari berdasarkan bon yang kupungut dari tempat sampah. Aku menggambar tabel di belakang kertas nasi. "Budarmi," kataku, menggeser kertas itu di atas meja kasir. "Berhenti memesan cabai rawit mahal di hari Kamis. Kita tidak menjual cukup banyak sambal sampai akhir pekan. Pesan di hari Senin. Ibu akan hemat 12% dari pembusukan." Budarmi menatapku seolah aku berbicara bahasa asing. Dia menyipitkan mata ke baganku. Lalu dia mendengus. "Baik, telepon sana." Bulan berikutnya, biaya makanannya turun 15%. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya mulai meninggalkan papan klip pemesanan di ranjang lipatku. Begitulah cara Pak Haji Salim menemukanku. Pak Haji Salim adalah pelanggan tetap. Dia adalah pria berusia 50-an yang tampak seperti dipahat dari batu granit. Dia memiliki armada truk ekspedisi lokal, 40 truk tronton yang memindahkan barang melintasi Jawa. Dia datang setiap pagi jam 5 untuk kopi hitam dan roti bakar. Dia menawasiku suatu pagi saat aku berdebat dengan sopir pengiriman. Sopir itu mencoba menurunkan palet persediaan di zona bongkar muat yang salah. "Kamu tidak bisa taruh itu di situ," kataku pada sopir. "Kalau kamu menghalangi saluran pembuangan, petugas kebersihan kecamatan akan mendenda kami. Pindahkan ke zona B dan periksa fakturmu. Kamu kurang 2 kardus tisu." Sopir itu menggerutu, tapi memindahkan paletnya. Pak Haji Salim terkekeh dari mejanya. "Kamu punya mata di belakang kepala, Neng." "Saya cuma memperhatikan."
gumamku mengelap meja. Saya punya masalah, kata Pak Haji Salim mengetukkan jarinya di meja. Saya punya 5 truk terjebak di Jawa Tengah. Ada banjir rob di Pantura. Admin saya bilang mereka harus menunggu surut, yang mana merugikan saya 2 juta sehari dalam denda keterlambatan. Kamu punya ide cerdas? Aku berhenti mengelap. Aku melihat peta Jawa yang dibentangkan Pak Haji Salim di meja. Aku melihat pola cuaca di berita TV di sudut. Aku mengambil tisu. Jangan menunggu. Arahkan mereka ke selatan lewat jalur tol Trans Jawa Ruas Baru, tapi keluar di gerbang alternatif. Itu menambah 4 jam waktu tempuh, tapi kamu menghindari banjir rob sepenuhnya. Kamu akan membakar ekstra 300.000 solar per truk, tapi kamu hemat 2 juta denda keterlambatan. Keuntungan bersih 1,7 juta. Pak Haji Salim menatap tisu itu. Dia menatapku. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon adminnya. Arahkan mereka ke selatan sekarang. Dia menutup telepon dan menatapku. Apa yang kamu lakukan menyikat meja, Nara? Bertahan hidup, kataku. Datang ke kantorku besok jam 6, kata Pak Haji Salim, melemparkan uang tip Rp50.000 di meja. Pakai sesuatu yang tidak berlumuran minyak. Kamu adalah admin ekspedisi baruku. Industri truk bukanlah untuk orang yang lemah hati, dan tentu saja tidak ramah bagi gadis 19 tahun yang terlihat seperti bisa tertiup angin kencang. Hari pertamaku di pangkalan truk Pak Haji Salim, para sopir menertawakanku. Mereka memanggilku kucing pungut Bu Darmi. Mereka mengabaikan panggilanku. Mereka pura-pura radio mereka rusak ketika aku memberi instruksi. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak punya hal lain. Aku tidak punya teman. Aku tidak punya keluarga. Aku tidak punya hobi. Yang kupunya hanyalah pekerjaan ini. Jadi, aku memutuskan untuk menjadi lebih baik dari mereka. Aku tidak hanya mempelajari pekerjaan itu. Aku membedahnya. Aku begadang setiap malam membaca buku peraturan Kementerian Perhubungan sampai mataku perih. Aku menghafal batas muatan setiap jembatan di 3 provinsi. Aku mempelajari pola tidur setiap sopir. 3 bulan kemudian, aku menangkap seorang sopir veteran bernama Mas Joko mencoba memanipulasi buku log perjalanannya. Dia mengemudi melebihi batas legal untuk mendapatkan bonus, membahayakan izin perusahaan. Aku berjalan ke ruang istirahat tempat Mas Joko sedang memimpin obrolan dengan sopir lain. Aku membanting cetakan data GPS-nya di meja. Kamu keluar dari rute Surabaya, kataku. Suaranya stabil, meskipun tanganku gemetar di saku. Mas Joko berdiri, tingginya 190 cm. Permisi, anak kecil? Kamu memalsukan istirahatmu di Semarang, kataku. Jika Disub menangkapmu, Pak Haji Salim kehilangan izin operasinya. Kamu diskors selama 2 minggu. Jika kamu punya masalah dengan itu, kamu bisa jelaskan ke Pak Haji Salim kenapa kamu mencoba membuatnya bangkrut. Ruangan menjadi sunyi. Mas Joko memerah, tapi dia duduk kembali. Sejak hari itu, tidak ada yang memanggilku kucing pungut. Mereka memanggilku si elang. Gajiku 5 juta rupiah sebulan. Bagiku, itu adalah kekayaan, tapi aku tidak menghabiskannya. Aku tinggal di kamar kos petak seukuran lemari. Aku makan nasi dan tempe. Aku tidak membeli baju. Aku tidak pergi ke bioskop. Setiap Jumat, ketika gajiku masuk rekening, aku memindahkan 80% darinya ke tabungan deposito berbunga tinggi. Aku melihat angkanya tumbuh. 10 juta, 20 juta, 50 juta. Angka itu bukan sekedar uang. Itu adalah baju zirah. Itu adalah tembok yang kubangun antara aku dan mobil Honda Jazz itu. Aku juga memulai bisnis sampingan. Aku menyadari bahwa banyak muatan kecil ditolak oleh ekspedisi besar karena tidak cukup menguntungkan. Aku mulai menjadi makelar muatan itu sendiri pada akhir pekan, menghubungkan sopir independen dengan pengirim yang putus asa. Aku mengambil komisi 10%. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku kelelahan. Aku kesepian. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Ibu Ratna.
Aku melihat dia mendorongku dari teras, dan kemarahan itu membangunkanku seperti suntikan adrenalin. Pada saat aku berusia 23 tahun, aku sudah melampaui perusahaan Pak Haji Salim. Aku menyayanginya. Dia adalah sosok ayah yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Om Haryo. Tapi aku perlu berburu-buruan yang lebih besar. Aku mendirikan perusahaan logistik independenku sendiri, Baja Logistik. Hanya aku dan laptop di kamar kosku, tapi aku lapar. Terobosan datang pada bulan Februari. Tanah longsor besar menutup jalan tol utama. Sebuah perusahaan farmasi di Bandung memiliki pengiriman vaksin sensitif suhu yang harus sampai ke pusat distribusi di Surabaya dalam 24 jam. Jika suhu di dalam truk berfluktuasi bahkan 2 derajat, seluruh pengiriman senilai 3 miliar rupiah akan hancur. Setiap ekspedisi besar menolak mereka. Terlalu berisiko. Jalanan macet total. Aku melihat daftarnya di papan muatan. Biaya makelar adalah 50 juta rupiah. Aku menelpon pengirimnya. Aku bisa melakukannya, kataku. Siapa kamu? Manajer itu bertanya. Baja Logistik. Belum pernah dengar. Kami butuh tim supir dengan pengalaman jalan ekstrim dan unit pendingin yang tidak akan mati. Aku kenal timnya. Aku berbohong. Suami istri. Mereka biasa bawa rute Sumatera. Mereka ada di area itu. Aku tidak mengenal mereka, tapi aku tahu tentang mereka. Aku telah melacak mereka di databaseku selama 2 tahun. Mereka mahal dan mereka membenci makelar. Tapi aku tahu mereka punya cicilan rumah yang jatuh tempo. Aku menelpon para sopir itu. Aku menawarkan mereka 2 kali lipat tarif normal. Mereka setuju. Selama 24 jam berikutnya, aku tidak berkedip. Aku duduk di depan 3 monitor, melacak titik GPS mereka seperti detak jantungku sendiri. Aku menelpon stasiun cuaca di sepanjang rute untuk mendapatkan pembaruan waktu nyata. Ketika sebuah jembatan ditutup di Jawa Tengah, aku mengarahkan mereka ke jalan desa yang kutahu baru saja diaspal oleh pemerintah daerah. Jam 3 pagi, unit pendingin truk mengirim kode kesalahan. Suhu naik. Kepanikan mencengkram dadaku. Jika muatan ini gagal, aku akan bangkrut. Aku akan dituntut. Aku akan kembali ke mobil. Aku menelpon montir di kota kecil 10 km di depan truk. Dia sedang tidur. Aku menawarinya 1 juta rupiah hanya untuk bangun dan membuka bengkelnya. Dia memperbaiki sekring yang putus dalam 20 menit. Truk masuk ke pusat distribusi Surabaya dengan sisa waktu 14 menit. Lock suhunya sempurna. Ketika transfer kawat sebesar 50 juta rupiah masuk ke rekeningku, pagi berikutnya aku tidak merayakannya. Aku tidak membeli sampahnya. Aku duduk di lantai dan menangis. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata pelepasan. Itu adalah titik balik. Baja Logistik menjadi firma andalan untuk muatan yang mustahil. Rekening bankku mulai terlihat seperti nomor telepon. Aku kuat sekarang. Aku punya sumber daya. Dan akhirnya, setelah 5 tahun membangun perisaiku, aku siap mengambil pedangku. Saatnya menengok ke belakang. Aku belum berbicara dengan ibuku dalam 5 tahun. Tapi itu tidak berarti aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku membuat profil Facebook palsu dengan nama Sarah. Profil umum dengan foto stok matahari terbenam. Aku mengirim permintaan pertemanan ke Ibu Ratna. Dia menerimanya dalam hitungan menit. Ibu Ratna mengoleksi teman Facebook seperti dia mengoleksi kebohongan. Kuantitas di atas kualitas. Berandanya adalah museum delusi yang dikurasi. Sangat diberkati bisa liburan di Bali dengan suamiku. Bunyi 1 keterangan foto. Foto itu menunjukkan Ibu Ratna memegang koktail, mengenakan topi pantai yang mungkin harganya lebih mahal dari mobil pertamaku. Om Haryo ada di latar belakang tampak merah padam dan kembung, duduk di meja judi kasino hotel. Mobil baru untuk tahun baru, teriak postingan lain. Sebuah Pajero Sport mengkilap. Aku menggulir ke belakang, menghitung di kepalaku. Bali, Pajero, renovasi rumah, tas desainer yang dia pamerkan di setiap selfie cermin. Mereka membakar uang tunai dengan kecepatan yang mustahil. Om Haryo sudah menganggur selama bertahun-tahun. Ibu Ratna bekerja paruh waktu sebagai resepsionis.
Tidak ada aliran pendapatan yang bisa mendukung gaya hidup ini kecuali satu, dana warisanku. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat darahku menjadi dingin. Sebuah foto dari 6 bulan yang lalu. Selamat datang di keluarga, Lila. Kami sangat senang membuka hati dan rumah kami untuk anak asuh yang membutuhkan. Gadis di foto itu, Lila, tampak berusia sekitar 16 tahun. Dia memiliki rambut hitam dan mata yang sedih dan dihantui. Dia berdiri di dapur lamaku, memegang tanda bertuliskan hari pertama sekolah. Dia tidak tersenyum. Aku memperbesar foto itu. Lila mengenakan pakaian yang terlihat usang, jelas barang bekas. Sementara itu, Ibu Ratna mengenakan blus sutra baru. Itu terjadi lagi. Aku langsung mengenali polanya. Ibu Ratna menyukai gagasan menjadi seorang ibu. Dia menyukai pujian yang dia dapatkan dari grup pengajiannya, karena menjadi orang suci yang menerima anak asuh. Dia menyukai bantuan bulanan yang dikirim dinas sosial atau donatur untuk perawatan Lila. Tetapi dia tidak mencintai anak itu. Aku menghabiskan 3 malam berikutnya menelusuri setiap postingan. Aku memperhatikan detailnya. Lila tidak pernah ada di foto liburan. Lila tidak pernah ada di check-in restoran. Lila hanya ada di foto yang diambil di rumah. Biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu halaman atau mencuci pajero itu. Melatihnya sejak muda. Ibu Ratna memberi judul pada foto Lila yang sedang menggosok lantai dengan tangan dan lututnya. Aku merasa mual. Aku sedang menonton siaran ulang traumaku sendiri yang dibintangi oleh korban baru. Aku tidak bisa hanya menonton lagi. Aku butuh bukti. Aku perlu tahu persis berapa banyak uang yang tersisa dan persis bagaimana mereka mencurinya. Aku mengambil ponselku dan memutar nomor akuntan forensik yang pernah kugunakan untuk kasus penipuan sulit di kantor. Aku butuh kamu menemukan jejak dokumen, kataku padanya. Dan aku tidak peduli berapa biayanya. Nama penyelidik itu Marcus. Dia mahal, bijaksana, dan sangat hebat dalam pekerjaannya. Dia menemuiku di kedai kopi 2 minggu kemudian. Dia menggeser amplop manila tebal melintasi meja. Ini tidak cantik, kata Markus. Aku membuka berkas itu. Dokumen pertama adalah salinan formulir pelepasan dana warisan dari bank. Itu tertanggal 1 bulan setelah ulang tahunku yang ke-18. Di bagian bawah halaman ada tanda tangan. Nara Pratiwi. Aku menatapnya. Itu adalah pemalsuan yang bagus. Ibu Ratna pasti sudah melatih tanda tanganku selama berminggu-minggu. Dia bahkan memberi titik pada huruf I dengan lingkaran kecil, persis seperti yang biasa kulakukan di SMA. Dia mengklaim kamu tidak stabil secara mental. Markus menjelaskan, menunjuk ke catatan dokter yang dilampirkan ke berkas. Dia menemukan psikiater yang dengan bayaran tertentu menandatangani surat yang menyatakan kamu tidak layak mengelola keuanganmu sendiri, dan bahwa kamu tinggal di rumah di bawah perawatannya. Aku tinggal di Honda Jazz, bisikku. Bank mempercayainya, kata Markus. Mereka melepaskan dana itu kepadanya sebagai walimu, 350 juta rupiah, ditambah bunga deposito bertahun-tahun. Di mana uangnya sekarang? Tanyaku. Markus membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah spreadsheet transaksi. Hilang katanya. Hampir semuanya. Lihat transfer ini. Situs judi online Zeus 88, Bandar Bola. Itu Om Haryo. Dia kalah sekitar 200 juta dalam 2 tahun pertama. Perutku mual. Tabungan seumur hidup nenekku. Uang yang dia kumpulkan dengan bekerja sebagai perawat selama 40 tahun, hilang. Dimakan mesin slot oleh pria yang bahkan tidak mau menatap mataku. Dan sisanya, gaya hidup, kata Markus. Mal-mal mewah, agen perjalanan, cicilan pajero, dan ini. Dia menunjuk ke pembayaran berulang. Bunga pinjaman lunak dengan jaminan sertifikat rumah. Mereka mengambil hipotek atas rumah untuk menjaga pesta tetap berjalan begitu dana warisan habis. Mereka tenggelam, Nara. Hutang mereka lebih besar dari nilai rumah. Mereka belum membayar cicilan rumah selama 4 bulan. Jadi, mereka bangkrut. Lebih buruk dari bangkrut. Mereka insolven. Bank sudah memulai proses penyitaan. Lelangnya ditetapkan Selasa depan. Aku bersandar. Campuran kemurkaan dan kepuasan membasuhku. Bisakah aku menuntut mereka? Tanyaku. Untuk pemalsuan itu?
untuk pencurian itu. Bisa, kata Markus. Dan kamu akan menang. Kamu bisa mendapatkan putusan pengadilan senilai 350 juta plus ganti rugi. Tapi Nara, kamu tidak bisa memeras darah dari batu. Mereka tidak punya uang. Jika kamu menuntut mereka akan mengajukan kepailitan dan putusan hakim itu hanya akan menjadi selembar kertas yang bisa kamu bingkai di dinding. Kamu akan menghabiskan 50 juta biaya hukum untuk tidak mendapatkan apa-apa kembali. Aku melihat tanda tangan palsu itu lagi. Dia benar. Mengirim mereka ke penjara tidak akan mengembalikan uangku. Dan sejujurnya, penjara terlalu tidak personal. Mereka akan bermain korban di pengadilan. Ibu Ratna akan menangis. Aku tidak ingin hakim menghukum mereka. Aku ingin aku yang menghukum mereka. Lelang itu, kataku. Kamu bilang Selasa depan. Ya, Balai Lelang Negara. Jam 10 pagi. Dan rumah itu, jika aku membelinya di lelang, aku memilikinya segera, bebas dan bersih. Jika kamu membayar tunai, ya, sertifikat balik nama dalam waktu singkat. Kamu akan memiliki hak hukum untuk mengusir siapapun yang tinggal di sana. Senyum perlahan mengembang di wajahku. Itu bukan senyum yang manis. Markus, kataku. Aku butuh cek tunai. Sebelum aku membuat langkahku, aku harus mengamankan Sandra. Aku menemukan Lila di Instagram. Akunnya di private, tapi dia punya tautan ke halaman blog yang tidak dikunci. Foto-foto di sana menghancurkan hatiku. Tidak ada selfie tersenyum, hanya foto hitam putih hujan, ayunan kosong, dan puisi sedih. Aku mengirim pesan langsung padanya dari akun palsuku, tapi aku menggunakan suara asliku. Hai Lila, kamu tidak mengenalku, tapi aku dulu tinggal di kamarmu. Aku Nara, putri Ibu Ratna. Aku tahu seperti apa dia. Aku tahu kamu tidak bahagia. Jika kamu ingin bicara, aku di sini. Aku tidak mengharapkan balasan. Tapi 10 menit kemudian, ponselku berbunyi. Dia bilang kamu pecandu narkoba yang mati di selokan. Aku mengetik balasan. Aku sangat hidup dan aku CEO perusahaan logistik. Dia berbohong padamu sama seperti dia berbohong padaku tentang uang kuliahku. Apakah dia menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah tangga? 3 titik muncul, lalu menghilang, lalu muncul lagi. Dia memecat pembantu. Aku melakukan semuanya, mencuci, memasak, membersihkan. Jika aku melewatkan satu noda, dia menyita ponselku. Dia bilang aku harus mendapatkan tempatku, karena cek dari dinas sosial tidak cukup. Dan Om Haryo, dia mabuk setiap siang. Dia sering berteriak. Aku mengunci pintuku di malam hari. Kemarahan menyala di dadaku. Lila, dengarkan aku baik-baik. Sesuatu akan terjadi Selasa depan. Akan ada kekacauan. Tapi aku berjanji padamu, aku datang untuk mengeluarkanmu dari sana. Jangan percaya Ibu Ratna. Jangan tanda tangani apapun yang dia berikan padamu. Dia mencoba menjodohkanku dengan pria dari gereja atau pengajian. Tulis Lila kembali. Pak Hendra, usianya 50 tahun. Dia bilang dia kaya dan bisa membantu keluarga jika aku bersikap manis padanya. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Menjual anak asuh untuk menutupi hutang mereka. Itu adalah titik terendah baru, bahkan untuk Ibu Ratna. Kemas, kenapa kamu membantuku? Karena tidak ada yang membantuku, jawabku. Aku meletakkan ponsel. Rencananya sudah ditetapkan. Aku tidak hanya akan membeli rumah. Aku akan membebaskan seorang tahanan. Seminggu sebelum lelang berjalan dengan sangat lambat. Sementara Ibu Ratna panik mencoba menjual perhiasannya, dan Om Haryo menelpon rentenir pinjol yang sudah lama memblokir nomornya, aku duduk di kursi kulit di bangku. Aku butuh cek tunai, kataku pada manajer cabang. 7 miliar rupiah. Manajer itu mengangkat alis. Membeli rumah, Nona Nara. Sesuatu seperti itu, jawabku. Membeli kembali sebagian dari jiwaku. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia mencetak cek itu. Aku memegangnya di tanganku. Itu hanya selembar kertas, dengan pola keamanan biru dan abu-abu, tapi terasa lebih berat dari batu bata. Ini adalah 5 tahun dari hari-hari 18 jam kerja. Ini adalah setiap kali aku melewatkan makan. Ini adalah setiap malam beku di Honda Jazz. Malam itu, aku berkendara ke lingkungan lamaku.
Aku parkir 3 rumah dari nomor 402, tersembunyi dalam bayang-bayang pohon besar. Rumah itu terlihat berbeda dari yang kuingat. Halaman rumput, yang dulu sangat dipedulikan Ibu Ratna, kini ditumbuhi ilalang. Cat mengelupas di jendela. Pajero itu diparkir di jalan masuk, tapi rodanya digembok, disita, tapi belum diderek. Itu adalah monumen kegagalan mereka. Aku mengawasi jendela. Aku melihat bayangan bergerak di dapur. Itu mungkin Lila yang membersihkan setelah makan malam. Kemudian aku melihat kerlip televisi di ruang tamu. Om Haryo dan Ibu Ratna duduk di reruntuhan buatan mereka sendiri. Mungkin saling mengabaikan. Aku teringat malam aku berdiri di teras itu, basah kuyup, memohon untuk diizinkan masuk. Aku teringat bunyi klik kunci grendel. Ketenangan aneh menyelimutiku. Aku bukan remaja yang ketakutan lagi. Aku adalah serigala yang menunggu di batas hutan. Aku mengambil ponselku dan menelpon Marcus, penyelidikku. "Apa semuanya sudah siap?" tanyaku. "Ya," kata Marcus. "Aku sudah mengonfirmasi harga cadangan bank. Itu 3,5 miliar. Mereka hanya ingin mengembalikan pokok pinjaman yang macet. Apapun di atas itu adalah keuntungan bagi bank. Tapi hati-hati, Nara. Ada flipper properti yang memantau lelang ini. Jika mereka mencium darah, mereka akan menaikkan tawaranmu." "Biarkan mereka mencoba," kataku. Aku membawa bazooka ke pertarungan pisau. Aku melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. "Nikmati akhir pekan terakhir kalian," bisikku. "Karena pemilik rumah akan pulang." Kami kembali ke balai lelang. Udara masih dingin. Bau keputusasaan masih tebal. Juru lelang berdeham dan membetulkan kacamatanya. "Item berikutnya. Lot nomor 402. Rumah tinggal di Jalan Kenanga, nomor 15. Aku melihat bahu Ibu Ratna menegang. Dia mencengkeram lengan Om Haryo begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Om Haryo terlihat seperti akan muntah. Mereka berbisik satu sama lain. Mungkin berdoa agar tidak ada yang menawar. Berharap jika rumah itu tidak terjual, bank akan memberi mereka perpanjangan waktu lagi. Delusi sampai akhir. Tawaran pembuka adalah 3,5 miliar rupiah, juru lelang mendengungkan. Apakah ada 3,5? Seorang pria di barisan depan mengenakan topi dan mengunyah tusuk gigi mengangkat papan nomornya. 3,5. Ibu Ratna mengeluarkan isak tangis kecil yang tertahan. Kenyataan menghantamnya. Orang asing sedang membeli hidupnya. "Saya punya 3,5, kata juru lelang. "Apakah ada 3,8? 3,8! Seorang wanita dengan setelan bisnis tajam berseru dari sisi kanan ruangan. Dia adalah flipper. Aku bisa tahu. Dia sudah menghitung biaya renovasi di kepalanya. 4 miliar, si pria bertopi membalas. 4,2 miliar. Wanita bisnis itu menembak balik. Harga naik cepat. Aku tetap diam. Aku duduk di belakang, tak terlihat di balik kacamata hitamku. Aku ingin menunggu. Aku ingin melihat harapan meninggalkan ruangan itu. 4,8 miliar rupiah, seru juru lelang. Satu kali. Ibu Ratna menoleh ke Om Haryo. "Lakukan sesuatu," desisnya cukup keras untuk kudengar. "Telepon adikmu. Minta uang padanya." Om Haryo menggelengkan kepalanya. Kalah. Dia tidak akan menjawab, Ratna. Sudah berakhir. "Ini tidak mungkin berakhir," teriaknya pelan. 5 miliar, kata wanita bisnis itu. Dia tampak bosan. Dia memeriksa jam tangannya. Pria bertopi itu menggelengkan kepala dan meletakkan papannya. "Terlalu mahal buatku. Terlalu banyak jamur di dindingnya." 5 miliar satu kali, kata juru lelang. Ruangan menjadi sunyi. 2 kali. Ini dia. Wanita bisnis itu tersenyum. Dia pikir dia menang. Ibu Ratna membenamkan wajah di tangannya. Aku berdiri. Kursiku berderit keras di lantai. Setiap kepala di ruangan itu berbalik menatapku. 7 miliar rupiah, kataku. Suaraku jelas, stabil, dan dingin seperti es. Tunai. Gumam kaget menjalar melalui kerumunan. Lompatan 2 miliar rupiah itu agresif.
Itu adalah langkah kekuasaan. Itu menandakan bahwa aku tidak sedang bermain-main. Wanita bisnis itu menatapku. Dia melihat mantel desainerku. Dia melihat postur menantangku. Dia melihat catatannya, melakukan perhitungan cepat, dan menyadari aku hanya akan menawarnya lebih tinggi lagi. Dia menggelengkan kepala dan menurunkan papannya. Saya punya 7 miliar dari wanita di belakang, kata juru lelang. Dia melihat sekeliling. Ada tawaran lain? Henning, 1 kali. Aku menatap Ibu Ratna. Dia telah berbalik untuk melihat siapa pembeli misterius itu. Matanya menyipit. Dia memicingkan mata, tapi dengan silau lampu dan kacamata hitamku, dia tidak mengenaliku. Belum. 2 kali. Aku menahan napas. Terjual. Palu dibanting. Retakan tajam itu terdengar seperti tembakan pistol. Itu adalah suara keadilan. Kekecauan setelah lelang terjadi seketika. Petugas administrasi melambai padaku untuk menandatangani surat-surat. Aku berjalan menyusuri lorong. Sepatu hak tinggiku berbunyi klik-klik di lantai keramik. Ibu Ratna dan Om Haryo berdiri di dekat pintu keluar. Mereka tampak terguncang. Mereka sedang berdebat dengan perwakilan bank, tetapi berhenti ketika melihatku mendekati meja petugas. Ibu Ratna yang selalu oportunis menghapus air matanya dan merapikan rambutnya. Dia tidak tahu siapa aku, tapi dia tahu aku kaya. Dia tahu aku pemilik baru. Dan Ibu Ratna selalu percaya dia bisa memikat siapapun. Dia berjalan ke arahku saat aku sedang menandatangani cek tunai. Permisi, katanya, memasang suara sopan terbaiknya. Nona, selamat atas pembeliannya. Itu rumah yang indah. Aku tidak mendongak. Aku menyelesaikan tanda tanganku. Nara Pratiwi. Saya sebenarnya pemilik sebelumnya. Lanjut Ibu Ratna, suaranya sedikit gemetar untuk memancing simpati. Kami, ada kesalahpahaman mengerikan dengan bank. Kesalahan administrasi. Kami bertanya-tanya apakah kita bisa mengatur sesuatu. Mungkin menyewanya kembali dari Anda selama beberapa bulan, sementara kami membereskan keuangan kami. Kami orang baik, orang saleh. Aku menyerahkan cek itu kepada petugas. Kwitansi, tolong, kataku. Lalu aku berbalik perlahan untuk menghadapnya. Aku mengulurkan tangan dan melepas kacamata hitamku. Halo Ibu. Ibu Ratna membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku seolah melihat hantu. Nara? Bisiknya. Apakah itu kamu? Om Haryo menyeret kaki di belakangnya. Dia menyipitkan mata padaku, matanya merah. Apa-apaan, Nara? Kamu terlihat mahal, kata Ibu Ratna. Matanya melesat ke mantelku, pasku, sepatuku. Otaknya mengalami korsleting. Dia tidak bisa mendamaikan remaja tunawisma yang dia usir dengan wanita yang berdiri di depannya. Kemudian topeng itu terpasang kembali. Perhitungan dimulai. Aku melihatnya terjadi secara real time. Wajahnya melembut. Dia memaksakan senyum. Dia mengulurkan tangan untuk memelukku. Oh, anakku! Teriaknya cukup keras agar orang-orang di dekatnya mendengar. Aku tahu kamu akan kembali. Om Haryo, lihat! Itu Nara! Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia mencoba merangkulku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, kataku. Ibu Ratna berhenti, tampak terluka. Nara, sayang, aku tahu kita punya perbedaan pendapat, tapi keluarga memang bertengkar, itu hal biasa. Tapi pada akhirnya, darah lebih kental daripada air. Syukurlah kamu sukses. Aku selalu bilang pada Om Haryo, kamu punya potensi kan, Haryo? Om Haryo mengangguk bodoh. Ya, tentu. Kita bisa pulang sekarang, kata Ibu Ratna meraih dompetnya. Kita bisa makan malam besar. Ibu akan buatkan rendang kesukaanmu. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku tertawa. Itu suara yang gelap dan kering. Kita tidak akan pulang, Bu Ratna. Aku yang akan pergi ke rumahku. Kalian akan pergi ke Motel Melati jika kalian mampu membayarnya. Senyum Ibu Ratna goyah. Apa? Tapi kamu membeli rumah itu untuk kita. Aku membeli rumah itu karena itu investasi yang bagus, kataku.
Dan karena aku menikmati ironinya. Ironi? Tanya Ibu Ratna. Suaranya kehilangan kemanisannya. Apa yang kamu bicarakan? Aku merogoh tasku. Aku mengeluarkan amplop tebal. Aku tidak menyerahkannya dengan lembut. Aku menjejalkannya ke dadanya. Dia memegangnya secara refleks. Buka, kataku. Tangannya gemetar saat dia merobek amplop itu. Dia mengeluarkan dokumen yang ditemukan Markus. Pemalsuan dana warisan. Transfer bank ke situs judi. Aku tahu semuanya, kataku, melangkah ke ruang pribadinya. Aku tahu ibu memalsukan tanda tanganku. Aku tahu ibu mencuri 350 juta dariku. Aku tahu ibu menghabiskannya untuk hutang judinya dan tas desainer palsu ibu. Om Haryo menjadi pucat. Dia melihat ke lantai. Itu tidak benar. Ibu Ratna tergagap, tapi matanya ketakutan. Uang itu untuk keluarga. Kamu masih kecil. Kamu tidak tahu cara mengatur uang. Dan ibu tahu, balasku. Ibu mengaturnya langsung ke mesin slot. Kami membesarkanmu, teriaknya, menjatuhkan kepura-puraan. Kami memberimu makan. Kami memberimu atap. Dan kemudian ibu mengusirku darinya di hari ulang tahunku. Aku mengingatkannya. Ibu membiarkanku tidur di mobil di tengah musim hujan. Ibu memberitahu semua orang aku pecandu narkoba. Ibu menghancurkan reputasiku agar tidak ada yang percaya padaku saat aku bilang ibu pencuri. Orang-orang di lobi menatap sekarang. Satpam mengambil langkah ke arah kami, tapi berhenti ketika melihat intensitas di mataku. Tapi inilah bagian indahnya, kataku, menunjuk kwitansi di tanganku. Uang yang baru saja kugunakan untuk membeli rumah kalian, aku mendapatkannya sendiri. Setiap sen. Aku membangun perusahaan dari nol, sementara kalian sibuk mencuri warisanku. Aku mengeluarkan dokumen kedua dari tasku. Surat pemberitahuan pengosongan. Kalian secara teknis melakukan pelanggaran properti mulai saat ini, kataku. Tapi aku murah hati. Aku memberi kalian 24 jam untuk memindahkan barang-barang pribadi kalian. Bukan perabotan, bukan peralatan elektronik. Itu milikku sekarang. Hanya pakaian kalian dan kebohongan kalian. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ibu Ratna memekik. Aku ibumu. Ibu mengundurkan diri dari posisi itu 7 tahun yang lalu, kataku. Kalian punya 24 jam. Jika kalian masih di properti jam 10:01 pagi besok, aku akan meminta polisi mengusir kalian. Aku berbalik untuk pergi. Tapi kemudian aku berhenti. Oh, dan satu hal lagi. Lila tidak ikut dengan kalian. Aku tidak menunggu reaksi mereka. Aku berlari ke mobilku. Aku tahu Ibu Ratna. Dia akan sangat marah. Dia akan menjadi pendendam. Insting pertamanya adalah menyakiti satu-satunya hal yang masih dia kendalikan. Lila. Aku mengemudi 3 kilometer ke rumah itu dalam waktu singkat. Aku masuk ke jalan masuk, tepat saat Ibu Ratna dan Om Haryo berhenti di belakangku dengan taksi online. Mereka pasti menerobos lampu merah untuk mengalahkanku sampai di sana. Ibu Ratna melompat keluar dari mobil. Dia tidak menatapku. Dia menyerbu ke arah pintu depan, meneriakkan nama Lila. Lila, ambil tasmu. Kita pergi sekarang. Aku keluar dari mobilku dan berjalan tenang menaiki jalan masuk. Pintu depan terbuka. Lila berdiri di sana. Dia tampak ketakutan. Dia memegang tas ransel kecil, persis seperti yang kusuruh. Masuk ke mobil, Lila, bentak Ibu Ratna. Nara mencoba mencurimu sama seperti dia mencuri rumah kita. Dia gila, dia jahat. Lila menatap Ibu Ratna. Lalu dia menatapku. Aku berdiri di sana mengenakan mantel hitam yang kusuruh dia cari. Aku mengangguk. Kamu tidak harus pergi dengannya, Lila, kataku. Kamu 18 tahun. Aku sudah cek ulang tahunmu. Kamu sudah dewasa secara hukum. Kamu bisa memilih. Dia putriku, teriak Ibu Ratna. Aku menampungnya ketika tidak ada yang menginginkannya. Ibu menampungku demi cek bantuan, kata Lila pelan. Itu pertama kalinya dia membantah Ibu Ratna. Suaranya gemetar, tapi dagunya terangkat. Dan ibu memperlakukanku seperti pembantu. Beraninya ibu. Ibu Ratna mengangkat tangannya untuk menamparnya. Persis seperti dia menamparku 7 tahun lalu. Aku menangkap pergelangan tangan Ibu Ratna di udara.
Aku tidak menyeretnya. Aku hanya menahannya dengan kuat. Jangan, aku memperingatkan. Jika ibu menyentuhnya, aku akan melaporkan ibu atas penganiayaan. Dan dengan bukti penipuan yang kupunya, ibu akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Ibu Ratna menatapku. Dia melihat kebencian di mataku. Dia melihat kekuatan itu. Dia menarik tangannya kembali, menggosok pergelangan tangannya. Baik, ludahnya. Ambil dia. Dia tidak berguna juga. Hanya mulut tambahan untuk diberi makan. Lila berjalan menuruni tangga. Dia berjalan melewati Ibu Ratna tanpa memandangnya. Dia berjalan melewati Om Haryo yang duduk di trotoar dengan kepala di tangannya. Dia berjalan lurus ke arahku. Aku membuka pintu penumpang mobilku. Masuk. Lila masuk. Aku berjalan memutar ke sisi pengemudi. 24 jam, Ratna, kataku. Waktu berjalan. Aku mundur dari jalan masuk. Di kaca spion, aku melihat Ibu Ratna berdiri di halaman rumah yang bukan lagi miliknya, berteriak pada langit yang tidak mendengarkan. Kejatuhan itu cepat dan dapat diprediksi. Om Haryo meninggalkan Ibu Ratna 3 hari kemudian. Ternyata, kesetiaannya sepenuhnya terikat pada rumah dan kenyamanan yang dia sediakan. Begitu mereka diusir dan tinggal di losmen murah di pinggir kota, romansa itu mati dengan cepat. Dia kabur entah kemana, mungkin dikejar penagih hutang. Terakhir ku dengar, dia menjadi tukang cuci piring di warung tenda. Nasib Ibu Ratna tidak jauh lebih baik. Dia mencoba memainkan kartu korban di Facebook untuk terakhir kalinya. Dia menulis postingan panjang dan bertele-tele tentang bagaimana putrinya yang kaya raya dan tidak tahu terima kasih membuang ibu tuanya ke jalanan. Tapi aku sudah siap. Aku memposting buktinya. Aku memposting dokumen warisan yang dipalsukan. Aku memposting pemberitahuan penyitaan bank. Aku memposting laporan polisi dari saat dia mencoba melaporkan mobilku dicuri. Mobil yang atas namaku. Warga kota berbalik melawannya. Ibu-ibu pengajian yang dulu memujinya, sekarang menyeberang jalan untuk menghindarinya. Dia terekspos sebagai penipu dan pencuri. Dia akhirnya pindah ke kota lain, bekerja sebagai tenaga kebersihan di Hotel Melati. Itu adalah keadilan yang puitis. Dia menghabiskan hari-harinya membersihkan kekacauan orang lain, sama seperti dia memaksa Lila melakukannya. Aku tidak pernah pindah ke rumah itu. Aku berjalan melaluinya sekali setelah mereka pergi. Itu kosong, tapi udaranya terasa berat. Dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan, teriakan dan perlakuan diam. Aku tidak ingin tinggal di museum traumaku. Jadi, aku menjualnya. Aku menjualnya ke pasangan muda yang baik dengan bayi yang sedang dalam kandungan. Aku menjualnya dengan keuntungan karena, bagaimanapun juga, aku adalah wanita bisnis. Aku mengambil keuntungan dari penjualan itu, ditambah 350 juta yang awalnya ingin kutuntut. Dan aku memulai sebuah yayasan. Yayasan Beasiswa Darmi An Nenek. Yayasan ini menyediakan biaya kuliah penuh dan tempat tinggal bagi anak-anak panti asuhan yang sudah cukup umur dan harus keluar dari sistem panti. Pada peringatan 1 tahun lelang, aku makan malam di apartemenku. Bu Darmi ada di sana, mengeluh tentang rematiknya, tapi memakan potongan kue kedua. Lila ada di sana juga. Dia sedang menyelesaikan semester pertamanya kuliah desain grafis. Dia tersenyum sekarang. Senyum sungguhan, bukan seringai ketakutan yang dia miliki di foto-foto itu. Kami duduk mengelilingi meja sambil tertawa. Tahu tidak, kata Bu Darmi, menunjuk garpunya padaku. Kamu masih terlalu kurus. Kamu perlu makan nasi lebih banyak. Aku baik-baik saja, Bu Darmi. Aku tertawa. Aku melihat sekeliling meja. Ini adalah keluargaku. Bukan orang-orang yang berbagi DNA denganku, tapi orang-orang yang berbagi perjuanganku. Orang-orang yang muncul ketika aku tidak punya apa-apa. Aku melihat ibu jariku. Bekas luka itu masih ada, tapi aku tidak mengelupasinya lagi. Aku aman. Aku kenyang. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku pulang. Aku meninggalkan ibuku tanpa apa-apa, sama seperti dia meninggalkanku. Dia saat ini sedang menyikat toilet untuk bertahan hidup,
sementara aku menjalankan perusahaan bernilai miliaran rupiah. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga adalah segalanya, dan bahwa aku seharusnya memaafkannya. Tapi aku percaya bahwa kesetiaan itu didapat, dan pengkhianatan memiliki label harga. Jadi aku harus bertanya kepada kalian, apakah aku jahat karena mengusir ibuku sendiri dan tidak memberinya sepeser pun dari keuntungannya? Atau apakah dia mendapatkan persis apa yang pantas dia dapatkan? Jika kalian menikmati kisah karma dan keadilan ini, tolong tekan tombol like dan subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami berkembang. Dan beritahu aku di kolom komentar, apakah kalian akan memaafkannya? Terima kasih sudah menonton.